Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tuti Alawiyah. Nah, pada kali ini saya akan menganalisis sebuah film Tare Zameen Par. Tare Zameen Par merupakan sebuah film drama India yang dirilis pada 21 Desember 2007 yang diproduksi dan disutradarai oleh Aamir Khan. Film Tare Zameen Par berisi kisah seorang penyandang disleksia bernama Ihsan Awatsi, seorang anak kelas 3 yang mempunyai cara pandang berbeda. Imajinasi serta cara pandang yang tidak biasa ini tidak diketahui oleh siapapun, sehingga Ihsan dicap sebagai anak yang bodoh dan aneh. Selanjutnya kita akan menganalisis tokoh yang ada di film Tare Zameen Par. Yang pertama ada Ihsan Awatsi, seorang anak berumur 8 tahun penyandang disleksia dan dijuluki idiot. Sebenarnya ia adalah anak yang cerdas, senang berimajinasi, kreatif dan periang. Namun karena kekerasan fisik dan mental yang dialaminya, ia berubah menjadi seorang anak yang pendiam dan pemurung. Sebenarnya, ia sangat menyayangi kedua orang tuanya dan kakaknya. Ia juga merindukan sosok seorang ayah yang perhatian dan selalu berada di sampingnya. Yang kedua, Dharam Sangkarnikum, seorang penyandang disleksia yang menjadi guru di sekolah khusus anak-anak cacat yang kemudian juga mengajar seni di sekolah Ihsan. Ram adalah sosok guru yang menyenangkan dan sabar. Ram merupakan tokoh pahlawan dalam film ini. Yang ketiga ada Nandishwar Awatsi. Ayah Ihsan adalah seorang pegawai kantoran yang memiliki sifat sangat tegas dan kaku. Ia selalu mengharapkan anak-anaknya untuk selalu berprestasi dan sempurna. Keempat, ada Maya Awatsi, seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya. Maya adalah seorang wanita yang lemah lembut, tegar, menghormati dan patuh terhadap suaminya. Ia mengorbankan karirnya demi bisa mendidik Ihsan, meski ia terkadang sulit untuk bersabar menghadapi Ihsan. Yang kelima, Yohan Awatsi adalah kakak dari Ihsan. Dia sangat menyayangi Ihsan. Dia adalah siswa terbaik di sekolahnya. Hampir selalu mendapat nilai sempurna di semua mata pelajaran dan juga memiliki banyak prestasi di bidang olahraga. Karakter Yohan merupakan gabungan dari karakter ayahnya, seorang yang ambisius, perfeksionis dan sangat disiplin, dan karakter ibunya, seorang yang lemah lembut dan penyayang. Yang terakhir, keenam ada Rajan Damodran, adalah teman yang paling dekat dengan Ihsan. Ia anak yang paling disiplin dan pintar di kelasnya, teman yang paling peduli dengan Ihsan. Ia merupakan orang pertama yang mengakui Ihsan memiliki kemampuan lebih dalam menginterpretasikan puisi. Selanjutnya kita analisis permasalahannya. Saat berada di sekolah, Ihsan sulit menangkap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ihsan sering mendapat hukuman dari gurunya, yang salah satunya karena tidak bisa membaca paragraf yang diminta oleh gurunya. Tak hanya itu, Ihsan juga memiliki kesulitan dalam menulis dan kesulitan mengenal huruf. Misalnya, sulit membedakan antara D dengan B atau P. Dia juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama. Misalnya top dengan pot atau ring dengan sing. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik. Yang ada dalam pikiran Ihsan adalah bayangan angka dan huruf yang berterbangan. Label sebagai anak yang bodoh, pemalas, tidak tahu malu kerap diberikan oleh gurunya dan teman-teman sekolahnya. Lalu, orang tua Ihsan dipanggil ke sekolah dan diberitahukan bahwa buku, membaca, dan menulis adalah musuh bagi Ihsan, dan Ihsan sama sekali tidak mengalami kemajuan. Ihsan bahkan diperkirakan tidak akan naik kelas lagi. Kepala sekolah juga berkata
bahwa mungkin Ihsan harus pindah ke sekolah lain yang bisa menampung anak-anak yang dianggap terbelakang, seperti Ihsan. Ayah Ihsan yang tidak terima anaknya dikatakan terbelakang, balik menyalahkan pihak sekolah. Di sini, ayah Ihsan belum menyadari ada sesuatu yang berbeda dari anaknya. Kemudian, ayah Ihsan memutuskan untuk membawa Ihsan ke sekolah asrama, berharap ada kemajuan dalam diri Ihsan melalui proses pembelajaran asrama yang ketat. Ihsan bersikeras menolak keputusan ayahnya itu. Ibunya pun tidak rela apabila anaknya yang biasanya selalu dekat dengannya pergi ke sekolah asrama. Namun sayangnya keputusan ayah Ihsan sudah bulat. Ihsan harus pergi ke sekolah asrama dan jauh dari keluarganya. Ihsan terpisah dari keluarganya. Di sekolah asrama pun, Ihsan juga tidak mengalami perkembangan. Bahkan, para guru di asrama lebih keras padanya daripada guru saat di sekolah sebelumnya. Di semua mata pelajaran, Ihsan menghadapi kesulitan. Dia tetap menganggap setiap pelajaran di sekolah sebagai musuhnya. Bahkan, dia bayangkan seperti laba-laba yang siap menyerang dirinya. Tekanan yang ada di sekolah asrama membuat Ihsan semakin frustasi. Bahkan dia berhenti melukis dan berimajinasi. Solusi yang dilakukan. Datanglah guru seni pengganti yang bernama Ramsaka Nikum. Guru baru ini mempunyai metode mengajar yang berbeda dari guru-guru lain. Hal ini membuat Pak Nikum disukai oleh para siswa, tapi tidak oleh Ihsan. Keanehan tersebut membuat Pak Nikum berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan Ihsan. Dan akhirnya ia menyadari bahwa Ihsan ternyata mengalami disleksia. Dengan seizin kepala sekolah, Pak Nikum mendampingi Ihsan belajar membaca dan menulis dengan sabar dan intensif. Pak Nikum mempunyai trik dalam membantu Ihsan, yaitu dengan menulis alfabet di kotak pasir dan menulis angka dengan menggunakan papan dengan garis kotak-kotak. Dari menulis angka raksasa satu papan penuh, lalu menyusutkannya menjadi huruf yang lebih kecil. Metode belajar menulis ala Pak Nikum, pada akhirnya Ihsan dapat membaca dan menulis dengan benar. Tak ada lagi huruf yang terbalik atau salah menyusun kata. Tulisan Ihsan yang mulai rapi dan benar, Ihsan tidak pernah lagi mendapat nilai merah di sekolah. Lalu, untuk mengembalikan kepercayaan diri dan imajinasi Ihsan serta memacu kreativitas semua orang di asrama, Pak Nikum mengadakan sebuah perlombaan menulis. Semua orang di asrama, termasuk para guru killer, boleh mengikutinya. Karya yang menang akan dijadikan sampul buku tahunan. Melalui perlombaan itu, seluruh hadirin tercengang melihat hasil karya Ihsan yang luar biasa indah. Tak ada satupun yang menyangka bahwa Ihsan memiliki talenta melukis. Dan yang terakhir, kesimpulannya, setiap anak adalah pahlawan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tak peduli apa posisi kita dalam masyarakat, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan dengan cara mereka sendiri. Dan film ini semakin menguatkan apa yang selama ini saya yakini, bahwa tidak ada orang bodoh. Yang ada hanyalah perbedaan bidang kemampuan, kesesuaian cara belajar, dan ketekunan. Karena si A yang tak pandai berhitung mungkin berbakat menonjol dalam olahraga. Si B yang dicap tak berbakat olahraga seperti ayahnya yang atlet, mungkin bakat istimewanya adalah menulis. Setiap anak itu istimewa, sehingga kita tidak bisa menggeneralisasi kemampuan mereka.